Disebut-sebut mirip dengan Perang Dunia II, tentara tewas bergelimpangan di Ukraina. Peperangan di Ukraina di hari ke-192 pada Jumat tak kunjung reda, bahkan terjadi peningkatan saling serang. Ukraina yang bernafsu menguasai kembali wilayah selatan berusaha mengepung Kherson, namun upaya tersebut harus mengorbankan 1.200 pasukannya pada awal September. Namun, Vladimir Putin juga dilaporkan kehilangan sebanyak 450 orang tentaranya dalam serangan tersebut. Tidak jelas berapa jumlah tentara yang tewas dalam peperangan yang disebut-sebut mirip dengan Perang Dunia II tersebut. Namun yang jelas, keduanya telah kehilangan puluhan ribu tentara yang menjadi partir perang. Hingga Jumat, diperkirakan tentara Rusia yang dieliminir oleh pasukan Ukraina telah melebihi 50.000. Militer Ukraina sendiri menyebutkan pada Kamis tentara Rusia yang telah tewas mencapai 48.350 tewas dan terluka akibat perang tersebut. Sebelumnya, sejumlah media memberitakan sebanyak 80.000 prajurit Rusia. Tentara Volodymyr Zelensky juga menyebut 1.997 tank, 4.345 kendaraan bersenjata, 1.115 artileri, 287 sistem peluncur roket, 234 pesawat tempur, 153 sistem pertahanan udara, 296 helikopter, 851 drone, 205 helikopter, 196 misil dari kapal, 15 kapal perang, dan 3.239 kendaraan perang. Sementara dari kubu Ukraina sendiri, Rusia tidak mengumumkan jumlah pastinya. Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyebutkan demilitarisasi di Ukraina telah merontokkan 280 pesawat tempur, 151 helikopter, 1.852 drone, 371 sistem rudal anti pesawat, dan 4.663 tank. Rusia menggagalkan upaya militer Ukraina untuk merebut kembali PLTN Zaporizhia pada Jumat malam. Ratusan tentara Ukraina datang menggunakan speedboat menuju kota terdekat untuk menyerang secara tiba-tiba pada malam hari, namun digagalkan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sekitar 250 personel Angkatan Laut Ukraina berupaya masuk melalui tepian danau menggunakan speedboat tak jauh dari PLTN sekitar pukul 23.00 waktu setempat. Namun upaya itu digagalkan setelah Rusia mengerahkan helikopter dan jet tempur. Vladimir Rogov, pejabat pemerintah sipil militer Energodar kota di lokasi, mengatakan beberapa kelompok tentara menggunakan setidaknya 15 speedboat berupaya menyeberangi Danau Kakhovka. Mereka tampaknya hendak mendarat di 3 lokasi berbeda, yakni Energodar dan 2 kota terdekat lainnya, Vasilyevka dan Dnepropetrovsk. Laporan pertama, beberapa speedboat keluar dari danau di wilayah yang dikendalikan Ukraina menjelang tengah malam, bertepatan dengan adanya serangan terbaru di kota Energodar. Setelah itu, pasukan Rusia langsung mengerahkan helikopter serang Ka-52 dan berhasil menggagalkan upaya serangan terhadap PLTN tersebut. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, melalui telepon Sabtu, negaranya ingin memainkan peran sebagai fasilitator mengenai PLTN Zaporizhia. Kedua pemimpin juga menyatakan tekad bersama untuk melanjutkan pembangunan PLTN Akkuyu di Turki sesuai rencana. Erdogan dan Putin sepakat membahas masalah tersebut dalam pertemuan di Samarkand, Uzbekistan pada 15 hingga 16 September.